Paus Leo ke-14 terpilih pada 8 Mei 2025. Artinya 16 Agustus sebagai hari ke-100 beliau melangkahkan kaki di balkon Basilika Santo Petrus. Sepintas terlihat bahwa periode awal pelayanan Paus Leo sebagai penerus Petrus dan Uskup Roma sebagian besar tentang ia membiasakan diri dengan perannya sebagai Paus pertama dari Amerika Serikat, perjumpaannya dengan orang banyak, dan ketaatannya pada tradisi. Menurut hukum kanon, Paus memiliki kekuasaan tertinggi, penuh, langsung, dan universal di dalam gereja Katolik yang selalu dapat beliau gunakan dengan leluasa. Beliau bisa saja mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif yang setara dengan kanonik di awal menjabat. Akan tetapi beliau justru konsisten pada reputasinya sebagai orang yang mendengarkan sebelum memutuskan, mengadakan pertemuan dengan Dewan Kardinal, di samping pertemuan-pertemuan individual dengan para kepala kantor Vatikan. Dalam pidato publiknya yang pertama setelah terpilih, Paus Leo menegaskan keinginannya untuk menjadikan gereja sebagai gereja sinodal, gereja yang terus bergerak maju, gereja yang senantiasa memperjuangkan perdamaian, mencari kasih, berusaha untuk dekat, terutama dengan mereka yang menderita. Paus Leo kemudian membahasnya lebih lanjut saat berbicara tentang tujuan utama pelayanannya selama pertemuan dengan Dewan Kardinal 2 hari setelah pemilihan. Beliau meminta para kardinal untuk bergabung dengannya dalam memperbarui komitmen penuh terhadap jalan yang ditempuh Gereja Universal selama beberapa dekade terakhir setelah Konsili Vatikan II. Jalan itu memiliki 6 poin mendasar, yaitu kembali ke keutamaan Kristus dalam pewartaan, pertobatan misionaris seluruh komunitas Kristen, pertumbuhan dalam kolegialitas dan sinodalitas, perhatian pada rasa iman umat Allah terutama dalam bentuknya yang paling otentik dan inklusif, seperti kesalehan populer, perhatian penuh kasih bagi yang paling kecil dan yang ditolak, dialog yang berani dan percaya dengan dunia kontemporer dalam berbagai komponen dan realitasnya. 3 bulan pertama dalam pelayanannya, Paus Leo tampak semakin nyaman berada di tengah orang banyak, menghabiskan lebih banyak waktu memberkati bayi, anak-anak, dan menikmati interaksinya dengan ribuan orang yang datang ke lapangan Santo Petrus untuk audiensi umum mingguan. Pada audiensi umum 6 Agustus yang berlangsung di bawah teriknya matahari musim panas, Paus Leo menyelesaikan program formalnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian beliau menghabiskan waktu 2,5 jam untuk berjabat tangan, berpose, untuk berfoto dengan kelompok-kelompok ziarah, dan melakukan percakapan panjang dengan puluhan pasangan pengantin baru sebelum memberkati mereka. Semasa menjadi pejabat kuria sebagai prefek dikasteri untuk uskup, Paus Leo adalah sosok yang agak pendiam. Namun setelah menjadi paus, beliau telah menunjukkan bahwa ia memiliki alat khusus untuk terhubung dengan khalayak, berbicara dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan bahasa Italia sebagai bahasa resmi Vatikan. Kemampuannya untuk beralih di antara 3 bahasa dengan mudah ditunjukkan sepenuhnya pada Jubileum Misionaris Digital dan Influencer Katolik tanggal 28-29 Juli, dan Jubileum Pemuda tanggal 28 Juli hingga 3 Agustus. Orang-orang muda bersorak kegirangan saat beliau berbicara kepada mereka dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kebanyakan orang. Meskipun akarnya di Amerika Serikat dan pengalaman misionarisnya di Peru mungkin akan mempengaruhi kepausannya, beliau sangat menghormati tradisi Italia untuk tidak membuat pengumuman atau perubahan besar selama liburan musim panas.